Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Haludi dan ini 08051182429004. Jadi di sini saya akan membuat video pengolahan data sebagai hasil pembahasan dan juga kesimpulan saran dari laporan praktikum pemetaan garis pantai. Di mana garis pantai itu adalah suatu batasan yang dapat dilihat secara visual, di mana ini titik temuan antara daratan dan lautan yang membentuk kayak suatu kontur atau suatu garis yang dapat dilihat. Jadi untuk garis pantai itu dapat disebabkan oleh pengendapan sedimen, yaitu kayak penambahan daratan, terus juga dapat disebabkan oleh adanya erosi, yaitu pengisian daratan. Jadi kalau misalnya dia untuk menggunakan sedimen, daratannya bakal bertambah, di mana garis pantainya itu bakal lebih banyak daratnya. Nah, kalau misalnya dia pengisian dari daratan atau erosi, dia itu akan bakal garis daratan itu bakal berkurang, jadi dia tuh garis pantai itu bakal menjual ke daratan. Nah, untuk garis pantai ini, untuk pemetaannya kita dapat menggunakan data dari satelit Pantai 8, terus juga dapat menggunakan peta topografi, dapat menggunakan pengukuran lapangan, terus juga ya teknologi pemetaan lainnya juga bisa. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja. Yang pertama itu kemudahan data. Sini aku sudah buka website Earth Explorer dari USGS, yang dimana pastinya pertama kali itu login dulu. Ini aku sudah login. Terus pada search kriteria, ini kan ada geokoordinator. Geokoordinatornya itu pakai yang path or row. Nah, untuk path dan row ini untuk wilayah kajiannya itu bisa dilihat. Nah, di sini aku wilayah kajiannya itu dekat Bangka Belitung. Berarti ambil yang di Bangka Belitung, yaitu di antara 123 atau 122. Aku bakal ambil yang dari 123, dan ini pasti berarti 123 dengan row-nya 62. Berarti ini pathnya 123, row-nya 62. Terus di sini kita tinggal show. Nah, dia bakal langsung ke sini. Terus selanjutnya ini ada wilayah kajian yang bakal aku ambil. Jadi kita langsung aja klik di sini. Nah, yang koordinat yang sebelumnya itu kita hapus. Ini untuk data range-nya itu kita ambil yang di range 5 tahun. Jadi misalnya kita ambil yang di tahun 2023, ambil range sebelumnya itu tuh tahun 2018. Ini bakal aku ambil yang di tahun 2018 dulu. Ini sudah ada range tanggalnya. Terus untuk cloud covernya itu di bawah 20%. Nah, setelah itu langsung saja ke dataset. Dataset ini ke Landsat, terus ke Landsat Collection 2 level 2, dan pilih yang Landsat 8 Olive Years C2L2. Setelah ini bisa langsung ke result. Tunggu, terus ini bakal ada data yang bisa diunduh. Ini contohnya, ambil yang alam itu terlihat ini sedikit. Misalnya aku mau ambil yang ini. Ini bisa saja langsung ke download option yang ada icon download, diklik. Nah, terus ke product option, lalu download yang bundle. Karena aku udah download semua, jadinya ini bakal di skip aja. Intinya kalau misalnya sudah kita klik yang download ini, itu bakal langsung dialihin ke laman lain dan bakal langsung ke download. Nah, kalau misalnya sudah download yang tahun 2018, selanjutnya download yang tahun 2023. Caranya itu sama saja seperti ini. Nah, selanjutnya itu tinggal pengolahan menggunakan ArcGIS. Baik, di sini kita sudah buka ArcGIS. Terus langsung saja ke add data. Yang pertama kita add data yang band 3 dan band 6 pada tahun 2017 dulu.
kita add. Nah ini diganti saja namanya biar lebih mudah untuk mengenali. Nah kalau misalnya sudah, kita add lagi, add data. Kali ini add data yang citra pada tahun 2023. Band 3 dan band 6. Ganti lagi namanya. Nah, kalau misalnya sudah, kita lihat wilayah kajiannya di wilayah kajian aku ada di sini. Nah ini bisa kita pakai rectangle di sini. Nanti aku bakal bikinnya lebih besar gini. Terus ke customize, kita ke Windows, ke image analysis, dan bakal diklik satu-satu. Kita pilih satu-satu terus klik. Nah ini selesai. Ini untick aja. Terus ini hapus rectangle-nya. Ini zone tool ya. Ini kita ambil dari sini. Nah setelah ini kita ke Windows lagi, terus ke search, atau kita bisa langsung saja di sini. Nah di sini kita cari raster calculator. Nah ini klik raster calculator special invoice. Nah di sini untuk rumusnya kita pakai float dan band 3, kita pakai yang dari buku dulu, terus dikurang dengan ini di copy, float lagi, band 3 12 ditambah. Nah kalau misalnya udah output rasternya, ini kita bikin raster yang baru aja, maksudnya folder di database yang baru aja. Ke di sini kita bikin database yang baru. Terus ini namanya kita kasih NPWA 16. Ini kita klik save dan klik OK. Nah selanjutnya lakukan hal yang sama dengan
Citra pada tahun 2023. Untuk raster kalkulator dan rumus plot untuk tahun 2023 ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke raster kalkulator. Nah, sekarang kita pakai rumusnya conditional untuk time. Ini kita pilih edit. Terus di sini kita pakai rumus kurang dari sama dengan 0, 1,0. Terus kita klik OK. Baik, ini kita masuk, ini kan sudah tadi pakai raster kalkulator dan rumus plot. Sekarang kita ke raster kalkulator lagi. Sekarang rumusnya con. Ini aku pakai untuk yang dulu. Terus kita pilih yang kurang lebih dari sama dengan ini. Terus ini tutup 0, 1, 0. Terus untuk outputnya yang tadi, tapi sekarang namanya delay. Save dan klik OK. Tunggu. Nah, ini lakukan hal yang sama dengan pada tahun 2023. Baik, ini sudah lakukan yang tadi untuk ke wilayah pada tahun 2023. Selanjutnya kita ke search lagi. Terus sekarang cari raster ke polygon. Kita klik yang itu, lalu untuk raster itu pilih yang hasil dari calculation tadi. Terus simplify polygonsnya di uncheck plus. Lalu untuk polygonnya outputnya itu klik save, terus klik OK. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama dengan pada data Citra 2023. Baik, ini sudah untuk raster ke polygon tadi pada tahun 2023 sudah. Kita ke search lagi, terus cari feature so1. Nanti dulu yang 2016. XY tolerance-nya itu 100. Outputnya tetap di database tadi. Terus ini terus klik OK. Tunggu saja. Nah, selanjutnya melakukan hal yang sama dengan pada 2023. XY tolerance 100. Outputnya klik OK. Nah, kalau misalnya sudah, yang layer yang lain bisa di-uncheck saja kecuali yang layer feature soal tadi. Misalnya sudah di-uncheck semua, ini kita uncheck salah satu, terus kita ke editor, kita start editing. Nah, ini pilih yang tidak diperlukan untuk dihapus. Kalau yang layer satu sudah, kita ke yang satunya. Baik, selanjutnya kalau kita ke search lagi, terus ke cari smooth line. Ini smooth line cartography. Oke. Terus kita import yang garis akan tersebut. Selanjutnya untuk outputnya diganti dengan namanya
Untuk smoothing tolerance 100 dan quick OK. Nah, selanjutnya kita akan sama untuk garis pantai tahun 2023. Smoothing tolerance 100 lalu quick OK. Ini bisa di unchecklist. Nah, sini warnanya dibikin kontras, ini soal kontras. Oke, tadi kita sudah smooth dengan ada garis pantai tadi. Kita ke layer yang sudah disebutkan tadi ya. Terus klik kanan, open attribute table, kita ke table option, lalu ke add field. Ini terus type, ini type-nya short integer, klik OK. Terus di form ini kita klik kanan, lalu calculate geometry, klik yes. Jadi kita lakukan hal yang sama dengan garis pantai dari 23. Klik kanan, terus open attribute table, selection, terus ke add field. Ini shortnya short integer, klik OK. Ini klik kanan ke calculate geometry. Nah, ini unitsnya tetap meter, klik OK. Klik yes. Nah, ini ada hasilnya sudah. Terus ini tinggal di layout. Nah, ini adalah hasil dari garis pengolahan garis pantai yang mana sudah di layoutkan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama kita dapat melakukan pengolahan garis pantai di ArcGIS. Sebenarnya itu ada tools untuk pengolahan, itu ada raster calculator, yang mana ya kita memakai rumus float dan count. Terus juga ada tools raster, ada juga feature to line, ada raster to polygon. Feature to line itu mengubah polygon tadi itu jadi garis, dimana garis itu kita smoothing lagi kan pakai tools smoothing line. Setelah di smoothing kita di data karena kita klik kanan, terus ada tools lagi yang mana itu kita calculate geometry dari garis pantainya. Terus setelah itu kita layout sehingga kita dapat menginterpretasikan hasil dari garis pantai. Nah, untuk hasilnya itu dapat diinterpretasikan. Misalnya hasil yang tadi aku dapat ini ini kan ini cukup besar. Nah, di bagian sini itu kan pada tahun 2023 itu mengalami kemunduran garis pantai, dari mana ini tuh pasti adanya penipisan dari daratan, yang mana penipisannya itu pasti sedimen itu bakal rendah, bakal terjadi penyebaran sedimen, yang mana sedimen yang tersebar itu bakal mengendap, sehingga daerah yang diindapi sedimen itu garis pantainya bakal maju. Karena kan mundur itu karena adanya erosi atau penipisan. Nah, di sini juga mengalami kemunduran pada tahun 2023, yang mana pastinya terjadi erosi juga. Nah, di sini nih, ini mengalami kemajuan garis pantainya maju, yang mana ini tuh adanya pengendapan dari sedimen-sedimen yang membuat garis pantai maju. Hal ini bisa disebabkan karena di sini kan erosi nih, penipisannya, jadi sedimennya itu bakal terbawa, dan bisa jadi sedimennya itu menumpuk di sini. Sehingga di sini tuh mengalami kemajuan dan ya penumpukan atau pengendapan dari sedimen-sedimen. Nah, sini juga ada mengalami kemunduran.
Terus di sini juga mengalami kemajuan, sedangkan ini mengalami kemunduran. Ini sini mengalami kemunduran. Kira-kira seperti itu untuk hasil interpretasi dari hasil garis pantai, yang dimana ya pastinya ada berbagai faktor, yang mana ya bisa kita analisis lagi. Untuk saran, praktikum kemarin sangat kondusif. Terima kasih kepada para asisten laboratorium yang mana sudah sabar mengajari kami, yang mana ya kami dibimbing satu-satu sehingga kami dapat mengejar ketertinggalan bagi yang tertinggal. Terus juga kami dapat mengerti tools ini untuk apa, ini untuk apa. Terus untuk pemateri menyampaikan materi dengan baik sehingga kami dapat mengerti. Untuk saran, semoga praktikum yang kemarin itu dapat diberlakukan ke praktikum yang lainnya, soalnya itu kondusif dan berjalan dengan lancar. Baik, hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.